Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan mengajak kalian mendengarkan kisah yang berjudul Legenda Macan Putih Penunggu Makam Keramat. Cerita ini terinspirasi dari buku 26 kisah horor di pesantren karya Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sobat-sobat. Inilah alur ceritanya. Cerita ini berdasarkan kisah turun-temurun yang terkenal di sebuah desa di mana terdapat makam ulama kiai besar yang dijaga oleh penunggu sosok macan putih. Cerita lengkapnya begini. Makam keramat itu terletak di ujung desa di sebuah bukit yang dikelilingi hutan lebat. Di sanalah bersemayam Kiai Soleh, seorang ulama besar yang dihormati dan dikenang oleh masyarakat desa tersebut. Beliau dikenal memiliki karomah luar biasa semasa hidupnya. Konon Kiai Soleh mampu melihat hal-hal gaib dan sering membantu orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Setelah beliau wafat, makamnya menjadi tempat ziarah yang sering didatangi para peziarah dari berbagai penjuru. Namun ada satu hal yang membuat makam itu semakin terkenal. Keberadaan macan putih yang dipercaya sebagai penunggu makam keramat tersebut. Masyarakat desa menyebutnya si macan putih. Menurut cerita turun-temurun, macan putih itu adalah jelmaan dari kekuatan gaib yang dikirim oleh Kiai Soleh untuk menjaga makamnya dari segala macam gangguan. Banyak kisah misterius yang beredar tentang bagaimana macan putih itu muncul dan menghilang, serta peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di sekitar makam keramat. Suatu malam saat bulan purnama menggantung di langit, seorang pemuda bernama Amar memutuskan untuk menguji kebenaran cerita tersebut. Amar dikenal sebagai santri pemberani yang sering meremehkan hal-hal mistis. Ia mengajak sahabatnya Zaki untuk menemaninya. "Zaki, ayo kita buktikan cerita macan putih itu hanya dongeng," kata Amar dengan nada menantang. Zaki meskipun sedikit ragu akhirnya setuju. Mereka berdua membawa senter dan beberapa perbekalan kemudian berjalan menuju bukit makam keramat. Suasana malam itu begitu sunyi, hanya suara angin yang sesekali berdesir di antara pepohonan. Setibanya di kaki bukit mereka merasakan aura berbeda. Suasana hutan yang semula tenang mendadak terasa mencekam. Langkah kaki mereka semakin berat, tetapi Amar tetap melangkah dengan mantap. "Tidak ada apa-apa di sini Zaki, ini semua hanya cerita kosong," kata Amar mencoba meyakinkan diri dan sahabatnya. Akan tetapi saat mereka semakin mendekati makam, terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Amar dan Zaki saling berpandangan. Hati mereka berdebar kencang. Tiba-tiba, dari balik kegelapan muncul sepasang mata berwarna merah menyala. Sesosok makhluk besar dengan bulu putih yang berkilau di bawah sinar bulan purnama perlahan keluar dari balik semak-semak. Macan putih!" bisik Zaki dengan suara bergetar. Amar terdiam. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Makhluk itu berjalan mendekati mereka dengan langkah yang tenang tetapi pasti. Detak jantung mereka berdua terasa semakin kencang. Amar mencoba mengambil langkah mundur tetapi kakinya seakan terpaku ke tanah. Makhluk itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Dengan tatapan tajam ia menatap kedua pemuda itu. Sejenak suasana hening, hanya terdengar napas berat dari Amar dan Zaki. Lalu terdengar suara yang dalam dan berat dari makhluk tersebut. "Kalian berani mengganggu ketenangan makam keramat ini?"
Suara itu bergema seakan-akan keluar dari dalam bumi. Zaki yang pertama kali mampu menguasai diri, dengan suara yang terbata-bata ia berkata, Maafkan kami hanya ingin tahu kebenaran cerita tentangmu." Makhluk itu mengangguk pelan sambil berkata, "Kebenaran tidak selalu harus diuji dengan keberanian. Terkadang cukup dengan kepercayaan dan rasa hormat." Kemudian makhluk itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Amar dan Zaki yang masih terpaku di tempatnya. Dengan langkah gontai, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Keesokan harinya desa gempar. Kabar tentang pertemuan Amar dan Zaki dengan macan putih menyebar dengan cepat. Semua orang membicarakan pengalaman mereka, memperkuat keyakinan bahwa legenda itu nyata. Namun di tengah hiruk-pikuk tersebut, ada yang merasa iri dan tidak percaya. Gito, pemuda yang dikenal sombong dan selalu mencari perhatian. "Aku tidak percaya cerita kalian," kata Gito saat bertemu Amar dan Zaki di warung kopi desa. "Aku yakin kalian hanya membuat cerita untuk menakut-nakuti kami." Amar menggeleng dan menimpali, "Kami tidak berbohong, Gito. Kami benar-benar melihat macan putih itu." Gito menyeringai, "Baiklah, jika kalian benar, aku akan pergi ke makam keramat itu malam ini. Kita lihat siapa yang berani dan siapa yang pengecut." Amar dan Zaki mencoba mencegahnya, tetapi Gito tetap pada keputusannya. Malam itu dengan penuh keberanian yang berbalut kesombongan, Gito berangkat ke makam keramat sendirian. Langit malam itu kembali dipenuhi cahaya bulan purnama. Gito melangkah dengan percaya diri menuju bukit makam. Namun semakin dekat ia ke tujuan, semakin berat langkahnya. Angin malam yang sejuk terasa menusuk hingga ke tulang. Sesampainya di makam, suasana begitu hening dan mencekam. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul suara gemuruh yang sama seperti yang didengar Amar dan Zaki. Gito berhenti sejenak, tetapi rasa sombongnya mengalahkan rasa takut. "Siapapun kau, keluarlah, aku tidak takut padamu," teriak Gito dengan nada menantang. Dari balik kegelapan muncul sepasang mata merah menyala. Sosok macan putih itu keluar perlahan, lebih besar dan lebih menakutkan dari yang dibayangkan Gito. Namun alih-alih mundur, Gito justru maju beberapa langkah. "Aku tidak percaya pada legenda bodoh ini," kata Gito sambil menghunus pisau kecil yang dibawanya. Macan putih itu mengaum keras, getarannya membuat tanah bergetar. Gito yang semula berani mendadak merasa takut. Ia mencoba menyerang macan putih itu, tetapi secepat kilat, macan putih itu menghindar dan melompat ke arah Gito. Sebuah perkelahian sengit pun terjadi. Gito berusaha melawan, tetapi kekuatan macan putih jauh di atasnya. Dalam sekejap pisau kecilnya terlepas dan tubuhnya terlempar ke tanah. Macan putih mendekat menatap Gito dengan tatapan tajam. "Sombong dan tidak menghormati," suara dalam itu bergema lagi. "Kau harus belajar menghormati." Macan putih itu tidak menyerang lebih jauh, tetapi mendekatkan wajahnya ke wajah Gito. Napas panas macan putih itu membuat Gito gemetar. Sejenak seakan waktu berhenti. Gito melihat kilasan-kilasan kejadian dalam hidupnya yang penuh kesombongan dan arogansi. Saat Gito mulai menangis dan memohon ampun, macan putih itu perlahan mundur, menghilang ke dalam kegelapan. Gito bangkit dengan tubuh gemetar dan hati yang penuh penyesalan. Ia berlari pulang ke desa dengan ketakutan.
Setibanya di desa, Gito menceritakan apa yang dialaminya kepada semua orang. Tidak ada lagi nada sombong dalam suaranya, hanya penyesalan dan rasa takut yang mendalam. Sejak saat itu, Gito berubah menjadi pemuda yang lebih rendah hati dan menghormati orang lain. Cerita tentang macan putih penunggu makam keramat semakin menyebar luas, tidak hanya di desa tersebut, tetapi juga ke desa-desa sekitarnya. Makam Kiai Soleh menjadi semakin dikenal dan dihormati. Legenda itu tidak hanya menjadi cerita untuk ditakuti, tetapi juga menjadi pelajaran tentang pentingnya kepercayaan, rasa hormat, dan rendah hati. Hari-hari berlalu, tetapi legenda macan putih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Setiap kali ada yang mencoba meremehkan atau mengganggu ketenangan makam keramat, cerita tentang Gito selalu diingatkan. Masyarakat semakin menjaga makam itu dengan penuh penghormatan, menyadari bahwa ada kekuatan gaib yang selalu siap melindungi warisan spiritual mereka. Dan begitu legenda macan putih penunggu makam keramat terus hidup, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya desa mereka. Demikian kisah horor tentang legenda macan putih penunggu makam keramat. Semoga dapat merasakan sensasi pengalaman yang tersaji di cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor dari aku. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah horor lainnya. Bye-bye.